Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Kautsar yang dimuliakan Allah, kita memasuki tafsir atau kajian Al-Quran yang kedua, dan kita ketahui dalam 100 ayat yang diberikan pada saya harus 3 sesi dan satu sesi hanya 45 menit. Jadi mohon maaf saya tidak bisa membacakan ayat-ayatnya. Silahkan ibu-ibu membuka ayat Al-Quran, membuka mushaf Al-Quran dari ayat 275 ya, dari ayat 275 sampai nanti surat Ali Imran ya, insyaallah ayat 15. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, dan mudah-mudahan kita terus berlapang dada untuk menerimanya. Kita mulai dari ayat 275 surat Al-Baqarah. Di ayat ini Allah sedang menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang makan makanan dari hasil riba. Orang yang makan makanan dari hasil riba, kata Allah, tidak akan bisa berdiri tegak. Ya, dia ya, ketika berdiri akan seperti orang yang kena gangguan setan. Jadi dia tidak akan berdiri tegak, dia akan sempoyongan ya. Kenapa Allah memberikan perumpamaan semacam itu? Karena orang yang makan riba maka tidak akan bisa eksis bisnisnya, ya, tidak akan bisa berdiri tegak usahanya sebab dia makan dari hasil riba. Karena dia berbisnis dengan cara yang riba. Karena itu dia seperti ya berjalannya ya orang yang kena ya pengaruh setan. Kemudian selain itu juga Allah menyatakan dalam ayat ini bahwa kenapa Allah memperumpamakan orang yang makan riba itu seperti orang yang sudah kena gangguan setan, karena dia mengatakan yang namanya bisnis itu ya, yang namanya bisnis itu boleh ya secara riba, atau mereka mengatakan sesungguhnya ya jual beli itu sama seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Jadi barang siapa yang sudah mendengar larangan Allah ini kemudian dia meninggalkan bisnis dengan cara riba, maka untuk riba yang lalu ya berhak bagi dia, ya akan menjadi miliknya. Tapi siapa yang akan terus kembali melakukan jual belinya dengan cara riba, bisnisnya dengan cara riba, maka dia akan jadi penduduk neraka selama-lamanya. Nauzubillah. Sebab dia sudah melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat 276. Di ayat 276 Allah menyatakan Allah pasti akan menghancurkan riba. Bisnis apapun dengan modal sebesar apapun, dengan pegawai yang ahli, yang profesional, didukung dengan sarana yang tinggi, tapi kalau dengan cara riba pasti akan hancur. Sedangkan bisnis dengan cara jual beli yang halal tanpa riba justru ya ini akan menjadi baik. Lebih dari itu, kalau sudah bisnis bahkan dia bersedekah, justru sedekah inilah yang terus bisa mengembangkan bisnisnya. Jadi Allah menyebutkan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan hancurkan ya orang yang berbisnis dengan cara riba, tapi Allah akan terus kembangkan orang yang mau bersedekah. Kenapa Allah mau menghancurkan orang yang berbisnis dengan riba? Karena ada dua hal yang dilakukan oleh dia. Pertama, dia melakukan keingkaran. Yang kedua, dia berani berbuat dosa. Sehingga kata Allah, wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, dan Allah tidak mencintai ya semua orang-orang yang ingkar lagi berdosa. Begitu menantangnya dia, segitu dilarang oleh Allah, mengatakan yang jual beli itu sama dengan riba, padahal sudah jelas riba itu haram, jual beli itu halal. Tapi kata mereka namanya jual beli itu yaitu riba, padahal sangat berbeda. Nah karena itu Allah menegaskan di ayat 277 bahwa
Kalau kita menjadi hamba yang ingin terus ya diberikan kebaikan oleh Allah, maka harus memiliki berapa kriteria. Kriteria pertamanya adalah kita harus beriman. Kalau kita beriman, apapun yang disyaratkan oleh Allah kita akan terima. Sifatnya seorang mukmin, kalau ada syariat Allah, apakah itu ayat Al-Quran ataupun hadis, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Kami dengar dan kami taat. Kemudian yang kedua yaitu beramal soleh. Tentu kalau orang sudah beriman yang sebenarnya, yang sesungguhnya, bukan munafik, bukan fasik, ya apalagi misalnya kita tahu ada orang yang di luar itu sampai misalnya kafir, na'udzubillah, maka pada saat yang sama orang yang beriman dia akan sejalan ya dengan amalnya, sehingga dia beriman pada Allah, dia takut kepada Allah, dia tidak akan melakukan amal-amal yang buruk, amal yang jahat, amal yang sesat, bahkan dilakukannya adalah amal-amal yang baik. Yang ketiganya ya, Allah akan memberikan lahum ajruhum. Yang ketiga wa atuz zakat. Kriteria yang ketiga yaitu yang ketiganya wa aqamus shalah, akan menegakkan salat. Yang keempatnya yaitu wa atawuz zakat. Jadi kriteria pertama adalah beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga menegakkan salat, yang keempat mengeluarkan zakat. Kalau ada orang yang memiliki 4 kriteria ini, maka Allah akan membalasnya lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan ya balasannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah dilakukannya dari imannya, ya amal solehnya, salatnya, zakatnya, semua akan dipelihara pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti akan diberikan itu sebagai haknya ya di hari kiamat ketika dihisab, dan setelah itu akan mendapatkan balasan surganya. Setelah itu balasan yang keduanya yaitu wala khaufun alaihim. Mereka tidak akan pernah takut. Ya Allah akan memberikan kepada dia rasa takutnya hanya kepada Allah, kepada apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak akan takut. Karena dia takuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya walahum yahsanun, dan mereka tidak akan pernah bersedih. Jadi apapun yang terjadi dari takdir Allah yang diberikan kepada dia, mau yang baik, mau yang bagus, semuanya dia akan terima sebagai sesuatu yang dianggap sebagai anugerah. Takdir yang baik pasti digunakan untuk yang baik-baik. Takdir yang buruk pasti dia akan sikapi dengan ikhlas, dengan sabar, dengan ikhtiar yang benar, sehingga tetap akan menjadi kebaikan. Oleh karena itu, seperti inilah orang yang ya, beriman, beramal soleh, setelah itu rajin sholat, bahkan mengeluarkan zakat dari hartanya, dia tidak akan pernah merasakan sedih dengan apapun ya, yang dihadapi dalam dunianya. Kemudian berikutnya dalam ayat 278. Dalam ayat 278 Allah menegaskan bahwa untuk meninggalkan riba itu tidak cukup hanya dengan iman. Kalau kita ingin benar-benar jadi orang yang bisnisnya bersih, bisnisnya lurus, bisnisnya halal, maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, harus bertakwa kepada Allah. Tidak cukup hanya dengan iman. Takwa inilah nanti akan mengendalikan ya nafsu kita agar tidak mau terjerumus kepada hal-hal yang berbau riba. Yang belum jelas saja ribanya dia tidak mau menyentuhnya, apalagi yang sudah jelas ribanya. Karena apa? Kata Allah, kalau sudah bertakwa yang sungguhnya pada Allah, setelah itu kata Allah, wadzaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau ada bisnis dulu ya benar-benar ada ribanya, sekarang bersihkan itu semua. Yang berbau riba walaupun cuma sedikit sekarang ditinggalkan. Sampai pada saat yang sama, kalau dia menabung pun menabung yang tidak berbau riba. Apalagi berbisnis. Karena apa? Tidak ingin tersentuh riba sekalipun sedikit. Ingin dibersihkan ya sampai sehabis-habisnya, tanpa tersisa lagi. Tapi kata Allah, kalau kamu benar-benar bertakwa, kalau kamu benar-benar beriman. Jadi Bapak dan Ibu, semua orang yang berbisnis harus mengikuti jalan ini. Kalau tidak ingin dihancurkan bisnisnya, jagalah bisnis yang halal. Jangan menggunakan dengan cara yang riba. Dengan cara yang riba pasti akan hancur. Tapi kalau berbisnis dengan cara yang tidak riba, apalagi setelah itu disedekahkan, maka dengan sedekah inilah akhirnya bisnisnya jadi berkembang, dan berkembang. Karena wayur bis sadaqat, Allah akan kembangkan terus ya sedekah. Berbeda dengan riba, bukan semakin berkembang, bahkan akan semakin hancur. Kemudian di ayat 279 kata Allah, fa'ilam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak meninggalkannya, maka berarti kalian sudah mengizinkan Allah dan Rasulnya ya memerangi kalian. Kalau kita misalnya bermusuhan dengan manusia saja, kita
bisa saja dicelakakan, tapi kita jangan sampai dicelakakan oleh Allah dan jangan sampai dicelakakan karena kita bermaksiat kepada Rasulullah. Kalau sudah menyatakan perang kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak akan ada kekuatan lagi yang bisa mengalahkannya. Sekalipun Anda menggunakan uang Anda untuk mencari pelindung, mencari backup, mencari penyelamat, tidak akan bisa menyelamatkan bisnis Anda. Kenapa? Karena sekarang berperangnya dengan Allah yang maha besar, maha kuasa, ya maha perkasa. Nah karena itu, ketika tidak meninggalkan bisnis dengan cara riba, berarti sudah menyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya. Jika bertobat, maka kalian akan mendapatkan pokoknya saja, ya, mendapatkan yang halalnya saja. Yang riba-ribanya itu tidak menjadi hak bagi Anda, itu harus dikeluarkan, harus dijauhi. Dan kalau kita menggunakan dengan cara yang tidak riba, maka kita tidak akan pernah menzalimi orang dan kita tidak akan dizalimi. Ini siapa yang mengatakannya? Allah Subhanahu wa taala. La tadzlimuna wa la tudzlamun, kamu tidak akan menzalimi. Kalau kita berbisnis dengan cara yang halal, tidak akan menipu orang, tidak akan mengkhianati orang, ya. Kita akan menjaga kualitas, kita akan menghargai nilai yang diberikan oleh orang. Karena apa? Kita tidak ingin menzalimi mereka. Sebagaimana kita tidak akan dizalimi. Kemudian kalau kita berbisnis sampai melakukan pinjaman, melakukan kredit, melakukan angsuran, ternyata orang tersebut ada kesulitan untuk membayarnya. Bagaimana sikap kita seorang muslim saat kita berbisnis kepada orang yang ternyata sulit membayar? Ya, menghutangkan pada seorang sulit membayarnya. Apa sikap kita sebagai seorang muslim? Maka kata Allah, tangguhkanlah pembayarannya sampai dia mendapatkan kemudahan. Kita kan diberi rezekinya oleh Allah, diberikan kepercayaan berbisnisnya oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah siapa saja kliennya juga oleh Allah, ditunjukkan hati si klien itu supaya mendekatnya kepada kita juga Allah yang menggerakkannya. Jadi kalau kata Allah, kamu tangguhkan saja tuh mereka yang tidak bisa membayar, sekarang mereka masih sulit belum bisa membayar. Itu dilakukan supaya apa? Dapat berkahnya. Ya, dengan kita meringankan beban mereka, Allah akan meringankan beban kita. Dengan kita menghargai ya, mereka sedang dalam kesulitan, Allah akan ya melepaskan kesulitan kita. Nah, setelah itu Allah menyatakan bahwa jika kamu sedekah justru itu lebih baik. Ini ada orang susah, biasanya dia bayar, ya kok ini nggak bisa bayar-bayar, sudah berapa bulan dia nggak bayar. Kata dia, udah nggak apa-apa, saya tunggu ya, kalau belum bisa bayar, sampai kapan bisa bayarnya. Tapi seandainya kita katakan, ya udah deh nggak usah bayar lagi, ya saya bebaskan saja hutangnya, maka itu yang terbaik. Lebih baik kita bebaskan ya hutang mereka, tapi nanti Allah yang membayarnya. Karena apa yang kita bebaskan itu tentu tidak dianggap sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis disebutkan ya, ada orang ketika di hari kiamat saat dihisab mendapatkan balasan banyak sekali timbangan amal solehnya, dia bingung ini dari amal yang mana. Sehingga dia bertanya, ya Allah ini dari amalku yang banyak, kok begitu banyak, ini terus memberatkan lagi timbangan amal soleh saya. Ternyata kata Allah, saat kamu mengatakan pada pegawaimu, pada karyawanmu bahwa kalau ada orang yang susah tidak bisa membayar, bebaskan saja. Ternyata itu akan menjadi kebaikan yang sangat besar, yang tidak pernah diduga, tidak pernah diperhitungkan oleh orang ini nanti di hari kiamat. Jadi itulah yang lebih baik ya, ketika dibebaskan hutangnya. Kemudian di ayat 281 Allah menyatakan ya, bertakwalah kamu pada hari saat kamu dikembalikan ya kepada Allah. Jadi kalau orang berbisnis ya, orang melakukan jual beli itu harus ingat bahwa nanti saya di akhirat akan kembali kepada Allah. Bahwa saya nanti di dalam kehidupan dunia kita setelah berbisnis ternyata tidak hidup selamanya, kita akan kembali kepada Allah. Setelah itu setiap jiwa akan diperhitungkan sesuai dengan amalnya masing-masing. Ternyata bisnis pun akan diperhitungkan oleh Allah. Kamu jujur apa tidak, kamu dengan cara yang halal atau tidak, kamu dengan bisnis itu ada sedekahnya apa tidak, semua akan diperhitungkan oleh Allah. Makanya Allah menyebutkan kullu nafsim ma kasabat. Setiap jiwa pasti bertanggung dengan apa yang sudah diamalkannya. Tapi pada saat yang sama Allah tidak akan pernah zalim ketika menghisap mereka, ketika memperhitungkan amal mereka. Wahum la yuzlamun. Ya sesuai dengan apa yang didapatkannya, yang amalnya bagus akan mendapatkan balasan yang bagus, yang bisnisnya halal dengan cara yang halal bahkan bersifat ya bisa memiliki sifat kemanusiaan yang bagus ya, memiliki kecenderungan untuk bisa selalu meringankan beban kepada orang-orang yang susah, maka pada saat sama dia tidak akan pernah terzalimi sedikit pun. Kemudian ayat berikutnya ini ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an, yaitu ayat 200 ya. Ayat 282. Inilah ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an, satu halaman hanya satu ayat. Tentang apa? Berbicara tentang hutang. Ingat ya, hutang itu sesuatu yang
luar biasa ya, butuh amanah, butuh kejujuran, butuh tanggung jawab. Sampai nanti di surga itu ya, di depan pintu surga itu tertulis ya, tidak bisa masuk surga orang yang punya hutang. Hutang di dunia tidak akan bisa dibayar di hari akhirat, harus diselesaikan di dunia. Sehingga surga pun akan menolak, tidak menerima orang yang masih punya hutang ya kepada seorang ketika di dunia. Nah karena itu ada adab-adabnya kalau kita punya hutang, supaya kita tuh berhati-hati kalau kita punya hutang. Ini hak manusia yang tidak akan bisa dibebaskan dengan istighfar dan taubat, harus dibayar sesuai dengan hutangnya. Nah bagaimana adab-adabnya supaya ya yang dipinjamkan itu, harta yang dipinjamkan itu bisa kembali kepada pemiliknya, dan pemiliknya tidak dizolimi oleh yang meminjamnya. Sementara yang meminjamnya bisa bertanggung jawab dan amanah untuk mengembalikannya. Ternyata adabnya yang pertama yaitu kalau hutang itu harus ada batasnya. Jangan orang hutang gak ada batasnya, gak ketahuan kapan harus bayar. Jadi disebutkan kata Allah, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Jika kamu berhutang dengan satu hutang, maka hutang itu sampai batas tertentu. Harus ada tuh limit akhirnya kapan harus dibayar. Setelah itu yang kedua harus dicatat. Karena apa yang kita pinjamkan sekarang bisa jadi tidak diketahui oleh keluarga kita. Apakah tidak diketahui oleh keluarga yang menghutang ataupun tidak diketahui oleh keluarga yang menghutangkan. Bayangkan kalau kita pinjam pada seseorang ya uang yang harus dibayar, kita tidak bisa ya, tidak punya katakanlah catatan. Sehingga catatan itu tidak akan dibaca oleh keluarga kita sementara kita meninggal. Siapa yang akan membayar? Kalau ada misalnya menghutangkan datang pada keluarga kita, ya kitanya sudah meninggal, nauzubillah, kata mereka orang tua saya tidak pernah bercerita ya pernah pinjam uang. Orang saya nggak punya hutang, nggak pernah. Coba mana buktinya? Mana catatannya? Tidak ada. Sehingga dalam Islam itu sudah diantisipasi jauh-jauh hari supaya yang wajib membayar harus membayarkan. Kalau dia sudah meninggal, ahli waris harus membayarkan. Sementara yang menghutangkan, ya wajib mendapatkan haknya kembali. Jadi harus dicatat. Yang ketiga, dicatatnya oleh orang yang bertakwa. Siapa yang mencatat yang bertakwanya? Yang ditunjuk oleh Allah di sini adalah ya harus penulis yang adil. Penulis yang adil, penulis yang takut kepada Allah, penulis yang jujur. Sementara siapa yang mendiktekan hutang itu sehingga tercatat oleh si penulis, harus yang menghutangkan. Supaya ketahuan nih, lisannya lisan yang menghutang. Jangan sampai nanti ada orang, ya itu kan pembicaraan kamu, lisan kamu. Oh, ternyata ini yang menghutangkan berbicara langsung. Kalau zaman sekarang mungkin bisa direkam, bisa difoto sekaligus. Dulu tidak ada seperti itu. Tapi tetap perlu ada catatan sebagai bukti. Dan juga harus ada yang menulisnya, dan siapa yang mendiktekannya bukan yang menghutangkan. Kalau dalam Islam itu justru yang menghutang ya, yang menghutang itulah yang ya mendiktekan ya tulisan dalam catatan hutang tersebut. Kemudian selain itu ya, jika yang menghutang itu adalah orang yang masih kecil atau orang yang tidak mampu mendiktekan dengan bahasanya, maka harus didiktekan oleh walinya. Sebab nanti wali harus bertanggung jawab jika dia tidak bisa membayarnya. Kemudian selain itu harus ada saksi. Saksinya siapa? Saksinya harus 2 orang laki-laki. Kalau ternyata 2 orang laki-laki tidak ada nggak? Boleh diganti sama yang lain? Boleh. Kalau ada 1 laki-laki, maka saksi yang lainnya adalah 2 orang perempuan. Kenapa kalau perempuan harus berdua? Agar kalau yang satu lupa, ada yang mengingatkan. Dan perempuan itu sering main perasaan. Nanti saya kalau terus terang jadi jujur, kasihan, takut menyakitkan, takut mengecewakan ya. Nah perasaan yang kasihan-kasihan semacam ini nanti bisa jadi akan meluluhkan kesaksiannya. Makanya ada saksi perempuan yang lain. Sehingga kalau perempuan ya 2 orang perempuan itu sama seperti 1 saksi laki-laki dan ditambah lagi 1 saksi laki-laki. Jadi saksi itu pertama jika ada 2 laki-laki, 2 orang laki-laki. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, carilah saksi 1 orang laki-laki tambah ya 2 orang perempuan. Untuk menggenapkan kesaksiannya seperti kesaksian 2 orang laki-laki. Kemudian selain itu, saksi ini tidak boleh mempersulit. Sehingga dia kalau dipanggil kapan saja harus datang. Misalnya satu saat dibutuhkan, padahal ini sudah lama kejadiannya, tapi ini sudah batas waktu perjanjian pembayaran itu sudah hadir, sudah datang waktunya. Maka si saksi ketika dipanggil harus hadir, tidak boleh mempersulit. Kalau saksi mempersulit berarti dia telah melakukan perbuatan fasik, perbuatan dosa. Sehingga pada yang sama, ya, itulah mengapa
Ini menjadi penting ketika kita meminjam. Ya, sekarang banyak orang menganggap remeh karena masih saudara, masih sahabat, ya tetangga dekat. Ternyata hutang sampai berjuta-juta tidak ada catatan sama sekali. Tidak ada saksi sama sekali. Begitu salah satunya meninggal, ternyata pembayaran itu tidak pernah terwujud ya kepada ahli warisnya, maka pada saat yang sama akan jadi dosa yang tidak bisa diatasi oleh taubat dan istighfarnya. Di hari kiamat kalau misalnya orang ini datang, ya Allah dulu dia punya hutang, tidak dibayar pada saya, padahal saya butuh. Bahkan saya sampai jadi terzolimi. Saya sebetulnya bisa menggunakan uang itu kalau orang sampai pinjam 10 juta, puluhan juta, ratusan juta. Ternyata diabaikan, tidak dibayar, padahal mungkin dia mampu. Pada saat yang sama ketika diminta kepada Allah, ketika waktu di hari akhirat, tidak bisa lagi dibayar dengan uang. Tidak ada orang bawa uang ketika di hari akhirat. Apa yang harus dibayar? Kata Allah, berikanlah amal baikmu padanya. Jangan sampai ketika sampai di hari akhirat ketika dihisab, ternyata amal baik kita diambil oleh orang yang dulu pernah menghutangkan uang kepada kita. Karena kita dulu tidak membayarnya. Jadi jangan menganggap remeh. Dan sekaligus agar ya benar-benar hutang ini diakui oleh keluarga kita yang mungkin akan mengambil tanggung jawab pembayarannya, maka harus tercatat, harus ada saksi, dan juga harus adil, harus jujur, dan harus amanah untuk mengembalikannya. Berbeda dengan bisnis. Ya. Sementara kalau bisnis dengan tunai, ya, maka tidak terlalu ketat dengan adab-adab seperti tadi. Ini karena terkait dengan hutang. Ya. Nah karena itu terkait dengan hutang landasannya pertama adalah ketakwaan. Orang yang punya hutang itu atau yang akan hutang itu harus punya ketakwaan. Supaya apa? Dia jujur. Nggak ada niat untuk menipu, tidak niat untuk ya mencepelekan uang pinjaman itu. Tapi dia benar-benar ini minjam karena benar-benar mendesak karena butuh. Dan insya Allah saya akan kembalikan. Saya akan usahakan untuk kembalikan sesuai dengan janjinya. Pada saat yang sama, ya, kalau dia misalnya jujur, amanah, ya dia bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu memberikan ide kepada dia bagaimana untuk bisa menghasilkan uang kembali agar dia bisa membayarnya. Kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepada kamu bagaimana cara bisnis lagi supaya nanti bisnisnya menguntungkan, bisa bayar hutang. Bagaimana ya saya bisa nanti mencari uang ya supaya mencari penghasilan yang halal, yang berkah supaya saya bisa membayarnya sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Nah, itulah mengapa disebutkan di ayat-ayatnya wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu Maha tahu ya terhadap segala sesuatu. Jadi baru niat saja kita minjam uang, Allah sudah Maha tahu. Ini orang mau jujur apa tidak, mau jujur apa mau menipu, mau menzolimi, mau mengkhianati. Allah sudah tahu. Apalagi setelah dia diberi uang pinjaman, kemudian tidak ada beritanya sama sekali, ya. Kemudian dia pura-pura lupa, bahkan dia menjauh, bahkan dia tidak mengaku. Tetap Allah Maha tahu. Jadi harus berhati-hati. Ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa pertanggungjawaban semua manusia saat meminjam kepada saudaranya. Sehingga tadi ya, kalau kita meremehkan hutang, surga pun menolak. Karena masih terhambat oleh hak manusia yang belum terpenuhi ketika di dunia. Kita tahu hablum minallah harus bagus, hablum minannas juga harus bagus kalau mau surga. Tidak bisa hanya ibadahnya bagus, tapi hablum minannasnya jelek. Pada saat yang sama surga akan menolak. Padahal ini hutang. Berapapun hutang, yaitu kewajiban harus kita bayar. Bukan hak kita biarkan. Tapi ini hak orang yang sudah ya meminjamkan untuk dikembalikan. Jadi pada saat yang sama, Masya Allah ayat ini mengingatkan kita untuk selamat dunia akhirat dalam berbisnis, dalam berhutang. Subhanallah, ini ajaran Islam sangat indah sekali. Yang memberikan kepada kita ya, pelajaran bahwa dalam kondisi apapun yang namanya kepentingan dana, kepentingan keuangan, tetap ada tata caranya yang sehingga dengan semacam itu kita dapat keberkahannya. Kemudian seandainya di ayat 283-nya, seandainya dalam kondisi sedang bepergian perlu meminjam uang. Tapi ketika kita berpergian tidak ada penulis yang akan menuliskan ya, bukti peminjaman uang. Bagaimana adabnya? Ya, maka adab yang diperhatikan adalah pertama harus memberikan jaminan. Misalnya jaminan PPKB mobil atau jaminan PPKB motor atau mungkin sertifikat rumah atau mungkin misalnya perhiasan, apa saja yang berharga. Ya, yang sesuai dengan nilai uangnya atau yang misalnya lebih daripada ya nilai hutangnya.
Harus ada jaminannya apa? Menjaga kepercayaan bahwa ini saya punya jaminan punya dari kamu yang saya pegang. Kenapa saya bisa punya harta kamu saya pegang? Karena kamu pinjam uang. Karena nggak ada bukti catatan, nggak ada bukti tulisan. Dengan berpindahnya pemilikan sebagai jaminan sementara sebelum dia bayar, itu menjadi salah satu bukti bahwa dia menghutang. Kemudian yang kedua, harus saling dipercaya. Yang menghutangkan harus orang yang dipercaya. Jadi dia meminjamkan, maka akan dibayar sebanyak yang dipinjamkan. Sementara yang menghutang juga menjadi orang yang bisa dipercaya. Sebagaimana dia menghutangnya sebanyak itu, maka dia akan bayarnya sebanyak itu pula. Sehingga orang yang menghutang itu akan mengembalikan hutangnya, pembayarannya kepada yang menghutangkan. Dan karena itulah, maka si penghutang harus memiliki sifat amanah. Kemudian karakter yang ketiganya yaitu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama belum bisa bayar dia terus bertanggung jawab, bersemangat ya untuk berpenghasilan, mengumpulkan dananya, dihemat-hemat pengeluarannya. Kenapa? Supaya bisa bayar. Karena apa? Dia bertakwa kepada Allah, takut kalau tidak bisa membayarnya. Sampai ada seorang sedang musafir kehabisan dana untuk pulang ke rumahnya. Sementara dia harus pinjam uang. Hanya modal kepercayaan saja dia pinjam kepada seseorang yang sama-sama tidak dikenal. Ini orang soleh, sama-sama orang soleh, dia mengatakan saya tidak punya uang, saya harus kembali ke rumah saya, ini perjalanan masih jauh, maka diberikanlah pinjaman. Karena sama-sama dipercaya, dan pada saat itu karena sedang musafir, ternyata dia tidak bisa memberikan borok atau jaminan. Tapi subhanallah dalam keterpaksaan semacam itu, dia menentukan nanti tanggal sekian saya akan kembalikan. Pergilah dia, ternyata ya berbeda pulau. Setelah itu datanglah waktu pembayaran. Karena dia orang jujur, bisa dipercaya, maka dia menunggu akan saya kembalikan uang ini ke orang yang sudah pinjamkan pada saya. Dia menanti ada nggak kapal yang lewat di dermaga ya dekat rumahnya, ternyata tidak ada. Karena itu dia tunggu sampai esoknya tidak ada, sampai lusanya lagi tidak ada. Ya Allah, ini saya harus membayar sudah waktunya, saya tidak mau berkhianat atas janji saya. Maka dia bertawakal pada Allah, ya Allah ya. Di tengah orang masih banyak yang jujur, dia bertawakal pada Allah. Ya, dia masukkan ke dalam bambu, kemudian dia lempar ke dalam laut sambil dia berdoa, ya Allah, semoga dengan kekuasaan-Mu ya, uang yang ada dalam bambu ini sampai kepada orang yang saya tuju. Ternyata di sana orang yang sudah mengutangkan itu sangat butuh dengan uang tersebut. Jadi dia sudah menunggu juga ternyata di dermaga di dekat rumahnya. Dia tunggu, ternyata orang tidak datang, kapal datang tapi bukan dari daerahnya, orang tidak datang. Jadi hari ketika dia akan pulang, ya udahlah saya bawa kayu aja nih, saya bawa pulang, mudah-mudahan saya bisa membantu istri saya untuk meringankan bebannya di dapur. Ternyata sampai di rumahnya dia belah-belah kayunya, ternyata salah satu diantaranya adalah bambu yang terbelah. Ternyata di dalamnya ada uang dan surat dari ya, orang yang telah mengutang itu. Tapi ini kan zaman lalu ya, ketika orang masih pada bisa dipercaya, pada jujur. Zaman sekarang, Masya Allah. Ya, sedikit orang yang bisa dipercaya, tapi mudah-mudahan itu adalah kita semua. Tapi ini peringatan buat kita semua, harus hati-hati ya dalam meminjamkan uang dan meminjam uang. Nah, sementara apapun yang diberikan kepercayaan oleh kita, jangan kita sembunyikan ya, karena itu akan jadi kesaksian ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyembunyikan kesaksiannya, maka dia berdosa. Selain itu, Allah Maha tahu siapa orang yang sudah niatnya jahat, siapa yang niatnya ya baik. Kemudian di ayat 274 Allah menceritakan tentang Allah lah yang memiliki seluruh langit dan bumi ini. Dan bahkan memiliki apa yang ada dalam langit dan apa yang tidak ada dalam bumi. Sehingga pada ayat yang sama, apapun amal yang kita tampakkan atau yang kita sembunyikan, Allah Maha tahu. Karena ini hanya dalam genggaman Allah. Langit yang sebegitu luasnya, sebegitu tingginya, berlapis-lapis. Bumi yang sebegitu besarnya, berlapis-lapis juga di dalam lapisan tanahnya. Tapi bagi Allah itu semuanya kecil. Semua ada dalam genggaman tangannya, semuanya dalam penglihatannya, pengawasannya. Karena itu Allah menyebutkan di sini, apapun yang kamu tampakkan, yang kamu sembunyikan, pasti akan dihisap oleh Allah. Karena Allah Maha tahu. Tidak ada yang terlewat sedikit pun. Pada saat yang sama Allah itu Maha Pengampun. Tapi kata Allah, fayaghfiru liman yasha, maka dia akan mengampuni kepada orang yang dikehendaki, wa yu'adzibu may yasha, dan akan mengadab pada orang-orang yang dia kehendaki. Kenapa seperti itu? Karena Allah Maha Kuasa, Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, orang yang baik akan dibalas dengan kebaikannya. Allah pilih mereka jadi orang-orang yang baik, berhak mendapatkan pahalanya, dan Allah pilih orang-orang yang jahat untuk mendapatkan azabnya sesuai dengan amalnya masing-masing. Kemudian di ayat 285
Allah menyatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Ya. Rasulullah dan orang-orang mukmin itu beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Jadi apa yang diturunkan pada Rasulullah, kita beriman. Dan semuanya beriman pada Allah, beriman pada para malaikat, beriman pada kitab-kitab Allah, beriman pada para rasul. Sementara beriman pada para rasul, walaupun kita umat Nabi Muhammad tidak hidup sezaman dengan rasul-rasul sebelumnya, tapi kata Allah, umat Nabi Muhammad itu la nufarriqu baina ahadim mir rasulih. Tidak membeda-bedakan imannya antara satu rasul dan rasul yang lain. Dalam iman kita semua sama. Kepada nabi-nabi sebelumnya, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, ya, kepada Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, dan sebelum-belumnya lagi dan seterusnya. Nah, pada saat yang sama kita dalam beriman sama, tidak dibeda-bedakan. Yang beda itu kan dalam pengamalannya. Kita mengamalkan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Dia tidak mengamalkan syariat yang dibawa oleh nabi-nabi lain. Tapi dalam masalah imannya tidak kita beda-bedakan antara satu rasul dan rasul yang lain. Nah, untuk menghadapi apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Orang yang beriman itu ya kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami selalu mendengar, kami selalu taat terhadap Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah. Tapi kan kita manusia biasa ya, mungkin walaupun kita siap mendengar, walaupun kita siap ya untuk taat, tapi bisa jadi ada yang khilaf, ada yang salah. Makanya disebutkan gufronaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ya wahai Rabb kami, karena kamu semua akan kembali kepadamu. Tempat kembali kita itu semua kepada Allah. Makanya siapa lagi yang akan berikan ampunan kalau bukan Allah? Sehingga kita minta ya agar Allah memberikan ampunannya. Kemudian di ayat 286 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, Allah menegaskan ini semua syariat sudah dibicarakannya di dalam surat Al-Baqarah ya, sebagian besar yang terkait dengan hablum minallah dan hablum minannas. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi bisnis tanpa riba sesuai dengan kemampuan kita lakukan. Kemudian kita bersedekah sesuai dengan kemampuan ya, kita yang kita lakukan, sehingga pada saat yang sama kita akan ya mendapatkan ya, balasan sesuai dengan amal kita. Karena itulah maka sabat wa alaiha maktasabat. Orang yang beramal soleh akan mendapatkan pahalanya, sementara orang yang jahat ya maka akan mendapatkan ya siksanya. Nah, pada saat yang sama karena kita banyak dosanya, walaupun manusia biasa, bahkan kita beriman, inginnya sih selalu taat, ingin selalu mendengar, tapi kadang ada khilafnya, ada salahnya ya. Maka kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, ya jangan engkau siksa kami. Kenapa? Di saat kami lupa, di saat kami bersalah, jangan engkau siksa kami. Kita tahu kalau kita salah, kalau kita misalnya lupa, ya tidak mengamalkan, berarti kita tidak melaksanakan syariatnya. Tapi kita berdoa, ya Allah jangan sampai itu justru mengazab kita. Karena kebaikan Allah, karena rahmat Allah, karena ampunan Allah, bisa jadi itu tidak menjadi ya, azab buat kita. Kemudian Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alladziina min qablina. Wahai Rabb kami, ya jangan engkau jadikan aku terus-menerus berbuat dosa. Jangan sampai engkau jadikan kami terus berbuat dosa sampai jadi pelaku maksiat, nauzubillah. Sebagaimana engkau sudah memberikan ya beban semacam itu pada orang-orang sebelum kami. Dan jangan engkau berikan kami ya beban yang kami tidak mampu memikulnya. Rabbana wala tahmil ma la taqata lana bih. Kita tidak bisa ya menanggung beban yang kita tidak mampu melakukannya. Rasulullah disuruh sholat ya tadinya bukan 5 kali, tapi sampai ya lebih dari 15 kali. Tapi pada saat yang sama, karena Allah itu maha baik ya, pertama Rasul diberi kewajiban sholat 50 kali. Tapi kata Rasul, mana Rasulullah sebagai orang yang selalu taat dan mendengar pada Allah, dia langsung aja dia terima 50 kali. Begitu dia turun dari langit, ya dari langit ke-7, bertemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, mendapatkan perintah apa ya Rasulullah bertemu dengan Allah? Kata Rasul, aku diperintahkan bersama umatku sholat 50 kali sehari. Kata Nabi Musa, tidak akan mungkin sanggup ya, umatku saya tidak sanggup yang tubuhnya besar-besar dan berbadan kuat, apalagi umat kamu. Rasul balik lagi, ya Allah, apakah bisa dikurangi? Maka diturunkanlah jadi 40 kali. Kemudian bertemu lagi dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, belum sanggup, tidak akan sanggup melakukan seperti itu bersama umatku. Maka Rasul minta lagi diturunkan lagi, sampai akhirnya terakhir tinggal 5 kali ya, dalam sehari semalam. Pada saat tinggal 5 kali dalam sehari semalam, Rasul bertemu lagi dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, minta aja lagi dikurangi, kamu belum tentu sanggup bersama umatmu. Kata Rasul, aku malu untuk minta dikuranginya lagi. Sudahlah. Tapi kata Allah, 5 kali ini aja sama dengan 50 kali.
Jadi subhanallah, Allah tidak akan mungkin memberikan beban pada kita yang lebih. Bahkan amal yang sedikit dibalas seperti amal yang banyak sekali. Karena itu kita berdoa, Rabbana wala tahmil alaina, ya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna. Ya Allah, jangan kau bani kami sesuatu yang tidak bisa kami pikul. Nah, karena itu ya Allah, kalau misalnya ada yang saya tidak sanggup, ya, kita mengatakan wa'fu anna waghfir lana. Maafkanlah kami, kemudian ampunilah kami, ya. Bahkan warhamna. Kita minta 3. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, ya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, ya, dan sayangilah kami. Kenapa? Karena kita yakin hanya Allah yang akan melindungi kita semuanya. Dengan perlindungan Allah itu akhirnya kita dimaafkan, kita diampuni, kejahatan dihapuskan, ya. Kemudian ya pada saat yang sama, ya, dosa-dosa ya akan dihilangkan. Karena itu kita katakan anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, engkau sebagai pelindung kami, ya, dan tolonglah kami, menangkan kami menghadapi, ya, kaum yang kafir. Nah, itulah ayat surat Al-Baqarah, ya, yang menunjukkan betapa pentingnya menjaga keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, tapi punya kemampuan terbatas, ada kesalahan, ada kekurangan, ada khilaf, maka kita minta kepada Allah supaya diampuni dosanya, ya, diberikan rahmat, ya, sekaligus pada saat yang sama kita minta dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 1. Di ayat 1 ini Allah menegaskan alif lam mim. Alif lam mim kita tidak bisa menerjemahkan. Kenapa? Karena hanya Allah yang Maha tahu. Ini adalah huruf-huruf di awal Al-Qur'an yang tidak tahu maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu makhluk pun tidak ada yang tahu apa maksud dari alif lam mim. Hanya Allah yang tahu, dan ini sebagai mukjizat, ya. Salah satu mukjizat yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang selalu hidup, dialah yang selalu mengurus semua kebutuhan makhluknya, mengurus segala macam apapun yang dibutuhkannya. Karena Allah, ya, Al-Hayyu Al-Qayyum, ya. Selain itu, Allah kan perintah kita beribadah kepada Allah, tapi bagaimana cara beribadahnya? Allah menegaskan dalam ayat 3, Nazzal 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Dia sudah menurunkan, ya, kepada Rasulullah, ya, sebuah kitab yaitu Al-Quran dengan benar, membenarkan apa-apa yang ada di dalamnya. Isi Al-Quran itu semua adalah, ya, kebenaran dari Allah, al-haqqu minallah. Tapi pada saat yang sama Allah juga telah menurunkan Taurat dan Injil, ya, sebelum Nabi Muhammad. Apa fungsi dari kitab ini, dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah? Pertama, fungsinya adalah sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Yang kedua, sebagai furqan, ya, yang membedakan mana yang hak dan yang batil. Al-Quran menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, ya, sebagai hidayah buat kita sehingga kita bisa berjalan memilih yang hak dan meninggalkan yang batil. Tapi untuk orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, maka pada saat yang sama dia pasti, kata Allah, lahum adzabun syadid, akan mendapatkan azab yang dahsyat, azab yang berat. Kenapa Allah berikan azab yang berat nanti di hari akhirat? Kata Allah, wallahu azizun dzuntiqam, karena Allah itu maha perkasa dan Allah yang memiliki hukuman. Jadi jangan kita bandingkan, ya, hukuman yang diberikan oleh Allah sebagai azab dari akhirat sama dengan hukuman ketika di dalam penjara di dunia. Sangat berbeda. Karena apa? Allah itu aziz, maha perkasa. Keperkasaannya tidak akan bisa disamakan saat dia memberikan pahala dengan nikmat yang sangat baik, luar biasa, dan saat dia mengazab dengan, ya, azab yang sangat dahsyat. Nah, karena itu jangan menganggap sepele kalau di tempat yang sepi. Jangan menganggap sepele kalau kita tidak ada orang berbuat semaunya, bermaksiat seenaknya. Kenapa? Kata Allah dalam ayat berikutnya, dalam ayat 5-nya, Allah itu mengetahui. Ya, mengetahui yang apa? Yang tersembunyi, ya, di muka bumi ini, bahkan juga yang ada di langit. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ini langit berlapis-lapis, sangat luas, sangat tinggi, nggak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Allah. Ini bumi sangat luas, di malam hari sangat gelap. Kalau ada batu hitam, ya, di atasnya ada semut hitam, di malam hari yang sangat gelap, tidak ada cahaya, Allah mah tahu. Mana semut hitam di atas batu hitam, di tengah gelap gulita, sekalipun bisa itu di tengah hutan, Allah mah tahu mana yang harus diberi makan, mana yang harus diselamatkan, mana yang harus dilindungi, Allah mah tahu. Karena itu tidak bisa menyembunyikan amal soleh kita ataupun kejahatan kita. Na'udzubillah. Kemudian Allah menceritakan di ayat 6-nya, dialah yang telah menciptakan kalian semua dalam rahim ibu.
sesuai dengan kehendaknya. Ada orang yang kulitnya putih itu kehendak Allah, ada yang orangnya kulitnya hitam itu kehendak Allah, ada yang mancung, ada yang pesek itu kehendak Allah. Semua kita nikmati itu adalah kehendak Allah. Pasti ada kebaikannya buat kita. Tidak akan mungkin Allah menciptakan kita ya tanpa ada hikmah, tanpa ada kebaikan. Ma khalaqta hadza batila. Karena sudah diciptakan oleh Allah, tidak ada yang batil. Kita supaya ingat bahwa kita tidak ada campur tangan sekali dalam membentuk ya bagaimana ya bentuknya janin di dalam rahim ibu. Sehebat apapun seorang profesor tentang ilmu misalnya, tentang ilmu pengembangan misalnya keturunan, tapi pada saat yang sama dia lemah untuk ikut campur dalam pembentukan makhluk Allah yang disebut dengan janin dalam rahim ibu. Hanya Allah saja yang bisa. Di tengah berapa kegelapan, kegelapan perut, kegelapan rahim, bahkan satu lagi kegelapan air ketuban ya, pembungkus ketuban. Ada tiga alam yang tidak bisa disentuh oleh manusia di saat itu. Tapi Allah Maha tahu, dan Allah Maha tahu untuk seperti apa bentuk yang diinginkan untuk setiap janin dalam rahim seorang ibu. La ilaha illallahul azizul hakim. Kata Allah, pantaslah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Seperti apapun bentuk yang diciptakan Allah, pasti kalau sudah lahir semuanya indah. Ya. Itulah mengapa ibu yang pegang hati nuraninya, yang masih ada nuraninya, pasti sayang kepada anak, warna kulitnya seperti apapun, ya, bentuk wajahnya seperti apa, pasti sayang. Karena apa? Ya, Allah yang berikannya. Ya. Dia Maha perkasa tapi bijaksana. Bijaksana Allah itulah yang berikan ya kecintaan seorang ayah, kecintaan seorang ibu pada anaknya, pertanggungjawaban seorang ayah, pertanggungjawab ibu untuk membesarkan anaknya. Kemudian di ayat yang ke-7 kata Allah, Dialah yang menurunkan padamu Alkitab, ya. Menurunkan Al-Quran. Dalam Al-Quran ini Allah menceritakan ada dua ya, yaitu ayat yang muhkamat, yang mudah dipahami ya. Maksudnya mudah dipahami di ayat-ayat itu. Nah itu termasuk ayat muhkamat. Tapi yang kedua ada ayat yang mutasyabihat. Kenapa disebut mutasyabihat? Karena bisa dipahami ya. Ayat-ayat ini mengandung banyak alternatif pengertian, mengandung banyak pengertian. Siapa yang Maha tahu yang benarnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di dalam ayat yang mutasyabihat, orang-orang ini atau manusia ini akan terkelompok menjadi dua. Ada orang yang kecenderungannya ingin sesat, makanya dia gunakan ayat-ayat mutasyabihat ini untuk membuat fitnah. Nah, ini nih banyak orang membuat bagaimana supaya meragukan Al-Qur'an ya dengan ayat-ayat yang mutasyabihat ini. Nauzubillah. Ini adalah orang yang kecenderungannya sesat. Yang kedua, senangnya karena ingin mentakwil ya, untuk mencari alternatif ya pengertian dari ayat tersebut. Padahal hanya Allah yang tahu yang mana alternatif yang benarnya. Kalau yang mutasyabihat itu sudah kita serahkan pada Allah karena hanya Allah yang Maha tahu. Sehingga yang kedua kelompok orang mukmin. Kalau orang mukmin itu dia mengatakan ya yaquluna amanna bih. Kami selalu mengatakan kami beriman ya kepada ayat mutasyabihat itu. Terserah Allah maunya yang mana, kita tidak tahu yang benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita nyatakan semuanya dari Allah. Ayat mutasyabihat pun semuanya dari Allah. Sebagaimana juga ayat muhkamat itu dari Allah. Sehingga kata Allah, wa may yadzakaru illa ulul albab. Siapa yang bisa ambil pelajaran dari ayat-ayat yang muhkamat, yang mutasyabihat, hanya orang yang berfikirnya waras. Orang yang berfikirnya dilandasi oleh iman. Ya, ahli pikir dari orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat 8. Ya. Di ayat 8 ini, karena ayat mutasyabihat kita tidak tahu mana yang diinginkan oleh Allah maknanya, makanya kita katakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan sampai Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah pada kami. Ini kita udah beriman pada Al-Qur'an, ya udah beriman aja pada semua isinya. Apapun yang Allah kehendaki udah kita serahkan pada Allah. Jangan sampai kita berpaling lagi setelah dapat hidayah. Setelah itu wahablana min ladunka rahmah. Ya Allah, kalau sudah dijaga hidayah ini jangan sampai dipalingkan. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami. Agar kita selalu bisa mengikuti syariatnya, agar kita selalu istiqomah ya, bisa mengamalkannya. Kenapa? Karena kita yakin innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi rahmat. Setelah itu doa yang kedua di ayat 9-nya, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia di hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Bagi orang beriman tidak ragu sama sekali bahwa nanti akan ada hari kiamat, hari pertanggungjawaban, hari ketika nanti harus dihisab, kita harus beramal, harus bertanggung jawab dan amal kita masing-masing dan menikmati balasan dari Allah sesuai dengan amal kita. Nah, di sini Allah menyatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an ini tidak akan pernah dihianati, tidak pernah akan diingkari. Sehingga semua janjinya akan terwujud. Kemudian di ayat 10 Allah menyatakan innalladzina kafaru lan tugni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a.
Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan berguna ya harta dan anak bagi mereka sedikit pun. Ini harta sebegitu banyaknya sampai punya istana nilainya triliunan ya. Dia tidak hanya punya satu istana, dia punya lagi istana-istana lain, belum lagi dengan isi-isinya, belum lagi dengan ya mungkin perhiasan istrinya, nauzubillah. Kata Allah dalam ayat ini ya, di hari kiamat bagi orang yang ingkar kepada Allah tidak akan berguna sama sekali harta sebanyak itu. Anaknya luar biasa ya, pekerja misalnya pekerja keras, bisa bekerja profesional, keahliannya banyak. Tapi kata Allah kalau dia bukan orang yang beriman tidak akan berguna apa-apa di hadapan Allah. Wa ulaika hum waqudun nar ya, dan mereka itu akan jadi ya justru bahan bakarnya neraka. Jadi bukan lagi bahan bakarnya batu yang ada di sana. Kalau batu itu dibakar ya lama sekali panasnya ya, tidak akan hancur-hancur. Nah sementara apalagi ya ditambah dengan manusia sebagai bahan bakarnya. Setelah itu Allah menyatakan bahwa keadaan mereka itu seperti keadaan Fir'aun ya, keadaan pengikutnya Fir'aun beserta orang-orang yang sebelum mereka. Kenapa? Semuanya sudah mendustai ayat-ayat Allah. Selain itu Allah juga sudah membuktikan azab kepada mereka dan mereka mendapatkan azab yang sangat berat. Karena itu katakanlah pada orang-orang kafir di ayat 12 ya bahwa mereka pasti dikalahkan oleh Allah. Tidak akan ada orang sehebat itu punya misalnya pengikut banyak, bahkan punya tentara banyak bisa menang bertarung dengan Allah, tidak ada yang bisa. Fir'aun akhirnya tenggelam juga dengan para pengikutnya dan bahkan dengan bala tentaranya. Kenapa? Satu gelabun, kata Allah pasti akan dikalahkan. Wa tusyaruna ila jahannam. Selain itu mereka akan digiring ke dalam neraka yang merupakan tempat yang paling buruk. Kemudian ayat berikutnya yaitu di ayat 13. Ayat 13 Allah menyatakan bahwa ada dua kelompok yang berperang. Tapi satu kelompok orang-orang mukmin yang berperangnya benar-benar untuk menegakkan ajaran Islam. Sementara yang lain lagi adalah orang-orang yang bukan mukmin, ya, orang-orang yang ingkar. Ternyata kata Allah orang-orang ingkar itu melihat seperti dengan matanya sendiri jumlah orang-orang mukmin itu 2 kali lipat. Kenapa bisa berjumlah seperti 2 kali lipat? Karena Allah lah yang memperkuat pertolongan mereka untuk menang. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Jadi di hadapan orang yang ingkar itu seperti ya Allah, ini betapa besarnya jumlah ya orang-orang mukmin itu akan ya menyerang mereka, padahal itu hanya satu kelompok tapi dilipat gandakan oleh Allah karena bantuannya, karena pertolongannya. Dan ini hanya bisa diambil pelajarannya oleh orang-orang yang bisa melihat dengan hati, bukan dengan ya mata, ya bukan dengan pikiran. Kemudian di ayat yang ke-14-nya Allah menyatakan bahwa manusia itu dihiasi oleh kecintaan terhadap nafsu. Ini manusia senang sekali cinta pada nafsu. Itu kecenderungan semacam itu. Cinta pada nafsu dalam bentuk apa? Cinta pada wanita, cinta pada anak, cinta pada harta yang bertumpuk, harta pada yang banyak, apalagi cinta pada ya hartanya berupa emas, berupa perak, bahkan kuda-kuda pilihan berharga mahal, kemudian ternak yang bagus-bagus, lebih dari itu kepada sawah ladang. Pada saat yang sama, kata Allah itu semua hanya kenikmatan dunia yang sementara. Mana yang lebih baik dan mana yang abadi? Allah menyatakan wallahu indahu husnul ma'ab. Dan si Allah lah itulah ya tempat kembali yang paling baik. Di dunia walaupun punya banyak ya yang bersifat harta duniawi, tidak akan menjadi tempat yang paling baik bagi kita kalau kita tidak beriman, beramal soleh, tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita siap kembali kepada Allah. Yang terakhir di ayat 15 yaitu kata Allah, tidakkah aku tunjukkan kepada yang lebih baik dari itu semua? Ada yang lebih baik daripada emas, perak, ya kuda pilihan, ya kemudian sawah ladang, bahkan binatang ternak. Ini udah punya semuanya sampai menjadi kaya raya, tapi kata Allah ada yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Yaitu yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah akan dibalas ya dengan surga yang penuh dengan taman-taman indah. Ya di bawahnya ada sungai yang mengalir, dia akan tinggal selama di sana, mendapatkan pasangan-pasangan yang suci-suci, ya tidak membuat dia kecewa, tidak akan membuat dia tidak akan membuat dia bersedih, bahkan akan bahagia terus. Selain itu selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba yang paling baik saat dia bertakwa kepada Allah akan mendapatkan balasannya dengan yang terbaik pula. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat ya. Surat Al-Baqarah sudah ditegaskan seperti itu, kita harus beriman pada Allah, beriman pada Rasul, pada kitabullah, pada para malaikat, dan kita tidak membedakan imannya kepada para Rasul satupun.
tapi kita harus mengamalkan apa yang dibuat Rasulullah SAW. Pada saat yang sama kita mengakui ada kelemahan-kelemahannya, ada kekurangannya, maka kita berdoa agar kita diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di surat Ali Imran kita diingatkan oleh Allah supaya beriman kepada isi Al-Qur'an sebagaimana Allah sudah menurunkan ya, Taurat dan Injil sebagai hidayah dan juga sekaligus sebagai furqan. Bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mudah-mudahan menjadi pelurus buat kita sehingga kita mendapatkan doa Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.